Baik, apakah sudah bergabung semuanya? Atau kita coba tunggu dulu ya beberapa menit? Nampaknya semua sudah hadir ya. Baik kepada ketua kelas, Siva, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Ya. Pembelajaran hari ini kita lanjutkan ke materi yang terakhir pada subbab materi momentum dan impuls. Ya, sebelum kita masuk ke pemateri, seperti biasa ada persepsi terlebih dahulu nih ya dari saya. Ya, gini. Setelah kalian mempelajari beberapa materi, dua materi ke belakang ini, Bapak mau nanya sesuatu kepada kalian. Nah, menurut kalian, mengapa pada tumbuhan dan penting sempurna nilai momentum dan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu nilainya sama, ya? Kan bisa kita lihat nih, energi kinetik pada sesaat sebelum ataupun sesudah tumbukan itu nilainya pasti sama, ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ada yang bisa mengemukakan pendapat? Sebelum saya tunjuk nih. Halo? Boleh, mau coba Pak? Boleh, silakan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, karena pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang selama tumbukan, sehingga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbuhan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan momentum, sehingga momentum sebelum dan sesudah tumbukan nilainya sama, Pak. Ya, betul banget ya. Karena emang pada tumbukan itu dia dipengaruhi oleh hukum kekekalan ya. Sebelumnya hukum kekekalan energi dan juga hukum kekekalan momentum. Ya, semoga anak-anak masih memahami ya materi yang dua pertemuan ke belakang yang telah kita bahasnya. Nah, setelah misalkan kalian paham perbedaan antara tumbukan lenting sempurna sebagian dan juga tidak lenting sama sekali. Nah, saya kasih gambaran nih, misalkan ketika sebuah peluru ya, kalian bayangkan sebuah peluru menembak sebuah buah ayunan balok yang sedang diam nih. Nah, kemudian si peluru itu akan menempel pada balok tersebut dan peluru itu akan ikut bergerak bersamaan. Apa yang terjadi ketika peluru itu
menumbuk si balok tersebut gitu, berdasarkan yang tadi telah dikemukakan oleh Gia. Baik, ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi? Mau mencoba lagi, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar cukup jelas. Peristiwa tersebut termasuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, sesudah tumbukan, kedua benda bersatu sehingga kecepatan dua benda setelah tumbukan sama besar. Pada peristiwa yang berlaku, hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena energi hilang setelah tumbukan. Ya, betul. Jadi, ya betul sekali. Jadi pada peristiwa tersebut yang berlaku di dalam hal ini adalah hukum kekekalan momentum. Mengapa yang terjadi? Mengapa si benda itu diam gitu mengikuti gerak si balok? Karena pada saat benda tersebut menumbuk, maka pada saat itu terjadi hukum kekekalan energi. Ya, oke. Kali ini Bapak mau menjelasin buat indikator yang akan kita bahas ya pada hari ini. Ya, yang akan kita bahas indikator yang kita bahas, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis tumbukan dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis suatu hubungan melalui besaran fisika yang berkaitan dengan peristiwa tumbukan, lalu menganalisis suatu permasalahan melalui hubungan besaran dalam konsep hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum, lalu menggunakan prosedur matematis dengan hukum kekekalan momentum. Nah, yang terakhir nanti kita akan melaksanakan praktikum, memberikan kesimpulan dari solusi permasalahan yang ada peristiwa tumbukan. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan peristiwa jenis-jenis tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis permasalahan suatu besaran fisika yang berkaitan dengan peristiwa tumbukan. Oke, yang selanjutnya menganalisis permasalahan suatu hubungan besaran-besaran dalam konsep hukum kekekalan momentum. Ya. Yang keempat, menggunakan prosedur matematis dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Yang terakhir, memberikan solusi dan kesimpulan dari permasalahan pada peristiwa tumbukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke grup WhatsApp kembali. Lalu nanti seperti biasa di akhir pembelajaran perwakilan kelompok kita masuk lagi ke Google Meet menjelaskan apa yang sudah didapat dari hasil praktikumnya. Ya, praktikumnya cukup sederhana, tidak terlalu banyak bahan yang harus diperlukan. Kalian cukup menggunakan tiga bahan, yaitu yang pertama mobil-mobilan dengan menggunakan pel agar bisa ditarik gitu ya, dua buah dan juga mistar, lalu stopwatch, kalian bisa menggunakan stopwatch yang ada di HP. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Belum ada, Pak. Baik, saya kira cukup. Kita lanjut ke WhatsApp grup. Saya akhiri Google Meet sekarang, nanti kita bergabung lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terlebih dahulu hasil dari praktikumnya. Oke, sepertinya perwakilan dari kelompok sudah bergabung. Silahkan yang pertama coba kita ke kelompok Gia terlebih dahulu. Bagaimana Gia dari praktikumnya? Apakah ada kesulitan? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Baik. Sebentar, laptop sayanya habis baterai. Baik, berdasarkan dari hasil praktikum yang telah kelompok Gia lakukan, hasilnya coba bisa dikemukakan terlebih dahulu kepada kita. Apa hasil analisis yang Gia dapat dan kelompok Gia dapatkan? Dari hasil praktikum yang saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tumbukan nanti sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena energi kinetik setelah tumbukan diubah menjadi energi bunyi dan panas. Baik. Sekarang dari kelompok Vidya. Vidya silakan untuk mengemukakan hasil praktikumnya. Nah, berdasarkan praktikum yang dilakukan, itu kita mendapatkan hasil bahwa jika terjadi peristiwa tumbukan lenting sebagian, maka berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik dengan koefisien restitusi. Jika terjadi peristiwa tumbukan lenting sebagian, maka berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan pada peristiwa ini, benda
benda atau yang dimaksud dengan mobil, kedua mobil itu menyatu, sehingga koefisien restitusinya itu 1. Untuk menentukan nilai koefisien restitusi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan E atau koefisien restitusi sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Ya, baik, dari kedua kelompok saya rasa hasil yang kalian dapat cukup sesuai. Dan ya, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik, sekarang saya akan coba mereview sedikit tentang hasil praktikum yang telah kalian dapat ya. Ya, betul, hasil yang telah didapat oleh kelompok G dan juga oleh kelompok Vidya, di mana pada peristiwa tumbukan lenting sebagian yang terjadi ketika misalkan kalian menarik kedua buah mobil itu hanya akan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, kenapa tidak terjadi hukum kekekalan energi kinetik? Karena hasil restitusinya itu 0 berbanding E dan berbanding 1 ya. Nah, untuk menentukan koefisien restitusinya, kalian bisa menggunakan persamaan yang tadi telah Vidya ya. Jadi saya rasa cukup sesuai. Nah, coba saya akan coba review dan juga menyampaikan sedikit materi mengenai apa yang telah kita bahas ya. Halo, cek apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Baik. Terdengar, Pak. Apakah share screen-nya terlihat jelas? Halo? Terlihat. Sebelumnya saya coba Terlihat. mereview terlebih dahulu materi mengenai momentum impuls. Seperti kita ketahui ya, pada kinematik gerak terdapat suatu besaran ya, di mana ada besaran kecepatan dan juga percepatan gitu. Nah, dari kedua besaran tersebut ada besaran lain yang menyatakan gerak, yaitu momentum. Momentum pun ada dibagi dua ya, ada momentum linear dan juga impuls ya. Untuk momentum ini linear itu merupakan hasil kali antara massa dan juga kecepatan, di mana P atau momentum linear sama dengan M kali P. Nah, sedangkan untuk momentum vektor ya itu sesuai dengan arah P pada vektor ke arah kecepatannya ya. Atau misalkan kita tulis komponen vektor Vx sama M kali Vx, Py M kali Py dan seterusnya ya. Hubungan momentum dan gaya ini di pertemuan yang minggu lalu ya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hukum kekekalan momentum ya. Di mana hukum kekekalan momentum ini terjadi ketika resultan gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, kedua benda sama dengan 0 ya. Di mana kekekalan momentum itu merupakan integral dari dt sama dengan 0, di mana M V2 min V1 menghasilkan M kali V2 sama dengan M kali V1 yang disebut dengan hukum kekekalan momentum ya. Nah, peristiwa tumbukan di sini peristiwa tumbukan terjadi merupakan peristiwa yang bekerja pada gaya impuls ya. Kemudian ketika peristiwa tumbukan tersebut terjadi ya, dua benda memiliki massa dan juga kecepatan yang sama
ya. Lalu kemudian benda akan bertumbuk dan menghasilkan kecepatan aksen atau kecepatan sesaat setelah tumbukan yang sama ataupun berbeda tergantung jenis tumbukan apa yang terjadi ya. Nah, pada saat bertumbukan, hukum kekekalan momentum yang terjadi itu terjadi pula pada tumbukan ya, di mana bisa terlihat pada layar momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Nah, jenis-jenis tumbukan itu ada bermacam-macam ya. Untuk tumbukan lenting sempurna seperti tadi yang dijelaskan juga oleh rekan-rekan kalian, di mana berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi. Nah, ya. Dalam hal ini, kecepatan relatif benda sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif benda setelah tumbukan pada arah yang berlawanan. Untuk mencari koefisien restitusinya, bisa menggunakan E sama dengan PB aksen dikurangi PA aksen per PB dikurangi PA. Ya. Untuk tumbukan sempurna, koefisiennya itu sama dengan 1. Ya. Khususnya bisa dilihat nanti saya share PowerPoint-nya ya. Nah, selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian yang berlaku pada lenting sebagian hukum kekekalan momentum saja ya. Tidak berlaku hukum kekekalan energi di sini ya. Yang tadi telah dijelaskan oleh kalian bahwa pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi. Ada yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dalam hal ini berlaku kekekalan momentum saja, tidak berlaku hukum kekekalan dari hal tersebut terjadi karena kecepatan akhir kedua benda akan sama dan searah. Dalam hal ini, kedua benda akan menempel seperti video-video yang telah dibahas tadi. Ya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, ya. Silahkan tugasnya dicatat, ya. Tugasnya seperti ini. Aden sedang berlibur di sebuah villa yang berada di daerah puncak. Dan ini suka liburan ternyata. Ya, villa tersebut dilengkapi oleh tempat olahraga yang luas. Nah, Aden dan teman-temannya itu suka bermain bola biliar di sini katanya ya. Kemudian Aden menyisakan satu lagi bola yang berwarna merah. Ya. Lalu yang bertujuan di sini Aden bingung bagaimana cara memasukkan bola ke dalam lubang dengan bola putih. Gitu. Nah, di sini akan terjadi di kehidupan nyata ya, dimana kita harus bisa memanfaatkan bagaimana momentum atau impuls tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya ada 4. Yang pertama kalian deskripsikan masalah yang dapat diambil dari peristiwa di atas, lalu yang kedua konsepnya apa, lalu yang terakhir jelaskan hubungan bagaimana caranya, dan selanjutnya bagaimana hubungan antara hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi kinetik, sehingga nanti didapat koefisien restitusinya E sama dengan 1 ya. Oke, dari pembelajaran hari ini saya rasa dari saya cukup sekian. Mungkin ada hal yang ingin kalian tanyakan? Tidak Pak, sudah paham, alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab baru ya. Saya cek dulu di materi. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk ke materi optik ya. Nanti untuk PowerPoint-nya akan saya share di WhatsApp group. Silahkan di-download, lalu kemudian silahkan dikumpulkan maksimal paling lambat hari Minggu pukul 8.00 dikirim ke WhatsApp group, atau nanti saya sediakan link di Classroom ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Takutnya nanti ada yang bertanya lagi. Cukup? Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri pertemuan kali ini.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nap duluan ya. Hatur nuhun semuanya.